Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang audit siklus pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Asari Handayani. Yang kedua, Gulam Mubarak. Dan yang ketiga, Mu'anisah Rizky Khalifatun Nikmah. Yang pertama adalah audit siklus pendapatan. Siklus pendapatan dan penerimaan kas pada suatu entitas usaha akan berbeda satu dengan yang lainnya. Pendapatan pada perusahaan jasa akan berbeda dengan perusahaan dagang. Demikian pula pendapatan pada perusahaan manufaktur. Dalam proses pencatatan transaksi dapat sejumlah akun yang biasanya dipergunakan untuk entitas usaha terkait dengan proses akuntansi kegiatan entitas usaha dalam memperoleh pendapatan. Pada perusahaan dagang, pendapatan diawali dengan terjadinya penjualan barang dan jasa baik secara tunai maupun kredit, dan kemudian diakhiri dengan penerimaan kas oleh perusahaan. Selanjutnya adalah transaksi dan akun. Transaksi pendapatan pada suatu entitas perusahaan umumnya melibatkan banyak akun, baik akun pada kelompok neraca maupun akun pada kelompok laba rugi. Setiap perusahaan memiliki khususan masing-masing. Namun demikian, secara umum, setiap dokumen transaksi merupakan hasil dari suatu proses yang di dalamnya terdapat fungsi pengendalian dan perencanaan terhadap setiap transaksi. Tujuan utama dari audit siklus pendapatan adalah agar auditor mendapat bukti yang cukup dan kompeten dalam membuktikan kewajaran pada setiap asersi laporan keuangan yang signifikan terkait dengan transaksi-transaksi dan saldo-saldo akun pendapatan perusahaan. Selanjutnya adalah tahap audit. Yang pertama adalah memahami bisnis dan industri klien. Auditor menyusun strategi auditnya berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko salah saji yang material pada laporan keuangan. Langkah awal yang dilakukan oleh auditor dalam menilai tingkat risiko yang dihadapi adalah dalam memahami proses bisnis klien dan lingkungan industrinya. Yang kedua adalah menetapkan materialitas. Sebelum melalui audit siklus pendapatan, auditor perlu untuk mempertimbangkan masalah materialitas dari akun-akun yang terkait dalam siklus pendapatan. Pertimbangan terhadap materialitas akan sangat mempengaruhi langkah selanjutnya yang harus auditor laksanakan. Yang ketiga adalah risiko bawaan. Auditor biasanya menetapkan risiko bawaan dalam siklus penjualan dan penerimaan piutang pada kelompok tertinggi. Pertimbangan ini didasarkan oleh besarnya penjualan terhadap penentuan laba rugi suatu entitas usaha. Yang keempat adalah risiko bawaan analitis. Risiko prosedur analisis adalah elemen dari risiko deteksi, yaitu risiko prosedur analisis gagal untuk mendeteksi salah saji. Prosedur analitis sangat hemat dan didasarkan pada pengetahuan auditor atas bisnis dan industri klien. Audit siklus penerimaan kas. Audit siklus penerimaan kas adalah audit yang digunakan dalam mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi telah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Auditor dalam rangka melaksanakan audit terhadap saldo rekening kas menghadapi kemungkinan adanya resiko deteksi yang pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat resiko melekat dan resiko pengendalian. Tujuan dari audit siklus penerimaan kas adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa yang pertama, posisi kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan milik perusahaan. Yang kedua, semua transaksi penerimaan kas telah dicatat dengan lengkap dan adalah transaksi yang sah. Dan yang ketiga, kas di bank seperti yang dinyatakan dalam data rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Selanjutnya yang keempat, kas di bank seperti yang dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar. Yang kelima, transaksi penerimaan kas dicatat dalam periode yang tepat. Dan yang keenam, kas telah diungkapkan dengan benar. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan salah saji dalam siklus penerimaan kas. Faktor yang pertama adalah penjualan tunai mungkin tidak dicatat.
Hal ini sengaja dilakukan dalam rangka pencurian kas. Yang kedua, kas mungkin tidak disetor setiap hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya penumpukan kas pada pemegang kas untuk keuntungan pribadi. Dan yang ketiga, penerimaan mungkin dimasukkan ke akun pelanggan yang salah. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah uang dan cek yang diterima untuk disimpan mungkin tidak sesuai dengan lembar perhitungan kas dan penerimaan kas yang disiapkan sebelumnya. Yang kelima, beberapa penerimaan mungkin tidak dicatat. Ini karena banyaknya transaksi penerimaan kas yang dokumennya mungkin tidak langsung disampaikan atau dicatat secara rapi. Yang keenam, terjadinya kekeliruan dalam menjurnal penerimaan. Faktor human error karena banyak transaksi yang berhubungan dengan kas seperti salah input angka, tanggal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah siklus penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas adalah sistem yang secara alamiah bersifat batch. Cek dan pemberitahuan pengiriman uang tiba setiap hari dari layanan pos secara batch. Demikian juga dengan penyimpanan kas yang diterima di bank. Biasanya dilakukan dalam satu kali peristiwa pada akhir jam kerja. Berdasarkan karakteristik inilah, banyak perusahaan yang tidak melihat manfaat langsung untuk berinvestasi pada prosedur kas real time. Penjelasan lebih lanjutnya ada di makalah. Audit siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran meliputi aktivitas yang berhubungan dengan transaksi pemerolehan dan pembayaran barang serta jasa. Pada umumnya, terdapat dua transaksi besar yang membentuk siklus pengeluaran, yaitu transaksi pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya adalah aktivitas pengendalian transaksi pembelian. Aktivitas pengendalian dari suatu perusahaan yang relevan dengan tujuan audit spesifik untuk transaksi pembelian dengan mengidentifikasi beberapa dokumen dan catatan penting yang digunakan dalam pemrosesan transaksi pembelian secara kredit. Pembahasan tentang fungsi-fungsi ini juga mencakup bagaimana prosedur pengendalian terjadi sedemikian rupa untuk mengurangi risiko salah saji dalam asersi-asersi laporan keuangan yang dipengaruhi oleh transaksi pembelian. Dokumen dan catatan yang umum. Dokumen dan catatan berikut akan sering ditemukan dalam sebagian besar sistem akuntansi. Yang pertama, permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, faktur penjualan, voucher, laporan pengecualian, ikhtisar voucher, register voucher, fil induk pemasok yang telah disetujui, fil pemasok pembelian terbuka, fil penerimaan, file transaksi pembelian, file induk utang usaha, dan file suspensi atau penolakan. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi pemrosesan transaksi pembelian mencakup fungsi-fungsi pembelian. Yang pertama, pengajuan pembelian. Yang kedua, pencatatan kewajiban. Yang ketiga, penerimaan barang dan jasa. Dan yang keempat, pembuatan voucher dan pencatatan kewajiban. Selanjutnya adalah memperoleh pemahaman dan menilai risiko pengendalian. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang siklus pembelian yang mencukupi untuk merencanakan audit, yaitu auditor perlu memiliki pemahaman yang cukup memadai, mampu mengidentifikasi jenis-jenis salah saji yang berpotensi, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji materi, dan merencanakan pengujian substantif. Jika auditor perencanaan untuk menilai risiko pada tingkat yang rendah untuk satu asersi, maka penting bagi dia untuk memahami pemahaman mengenai pengendalian atas pengelolaan lainnya. Aktivitas pengendalian transaksi pengeluaran kas. Yang pertama, dokumen dan pencatatan dokumen yang umum. Dokumen dan pencatatan penting yang digunakan dalam konsultasi pengeluaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, cek. Yang kedua, ikhtisar cek. Yang ketiga, file transaksi kas. Dan yang keempat, jurnal pengeluaran kas atau register cek. Selanjutnya adalah memperoleh pemahaman dan menilai risiko pengendalian. Di sini, auditor harus mendapatkan pemahaman yang mencukupi tentang pengendalian intern untuk merencanakan audit.
Jika auditor merencanakan untuk menilai tingkat resiko pengendalian yang rendah bagi asersi, maka ia mungkin akan membutuhkan pemahaman atas prosedur pengendalian khusus yang berkaitan dengan asersi tersebut. Auditor biasanya memperoleh pemahaman mengenai ilmu aspek pengendalian intern yang berkaitan dengan pengeluaran kas itu melalui pengeluaran sebelumnya dengan klien, observasi, tanggung jawab, dan menginspirensi dokumen. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.